Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahairaya dengan NIM C1G024100068. Dalam video ini, saya akan membahas kesalahan umum dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada teks akademik serta implikasinya terhadap kualitas bahasa ilmiah. Sebelum saya menjelaskan kesalahan ejaan pada teks akademik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teks akademik. Teks akademik adalah jenis tulisan yang digunakan di dunia pendidikan dan ilmiah untuk menyampaikan ide, gagasan, dan hasil penelitian secara logis, objektif, dan sistematis. Teks akademik ini biasa digunakan oleh dosen, mahasiswa, peneliti, dan akademisi untuk dalam konteks formal seperti tugas kuliah, laporan praktikum, makalah, skripsi, tesis, jurnal ilmiah, serta disertasi. Kemudian adapun ciri-ciri dari teks akademik yaitu menggunakan bahasa yang baku, objektif, logis, dan sistematis, mengutip dari sumber, tujuan ilmiah dan edukatif. Kemudian adapun struktur dari teks akademik yaitu ada pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan. Kemudian yang kedua ada kajian teori berisi landasan teori ataupun referensi teori. Kemudian yang ketiga ada metode penelitian berisi tentang teknik apa yang digunakan dalam pengumpulan data. Kemudian yang keempat ada pembahasan berisi pembahasan data yang telah didapatkan. Kemudian yang kelima yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran. Yang keenam ada daftar pustaka berisi referensi yang digunakan. Kemudian kesalahan-kesalahan apa saja yang sering terjadi pada penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada teks akademik. Yang pertama ada kesalahan penggunaan huruf kapital. Seperti contoh pada kalimat mahasiswa Universitas Mataram. Kata mahasiswa ketika diletakkan di awal kalimat atau setelah titik harus menggunakan huruf kapital, sedangkan apabila tata letaknya di tengah kalimat menggunakan huruf kecil saja, dan Universitas Mataramnya ini menggunakan huruf kapital. Yang kedua yaitu kesalahan penggunaan kata depan atau imbuhan. Kata depan seperti ke, di harus dipisah dengan kata yang mengikutinya, seperti contoh ke rumah, di sekolah. Berbeda dengan imbuhan yang seharusnya disambung, yaitu dibaca, kehilangan. Yang ketiga yaitu penggunaan tanda baca yang tidak sesuai. Contohnya pada kalimat namun, kita harus rajin belajar. Namun, lalu harus ada spasi setelah koma, dan tanda koma tidak boleh dipakai dengan seenaknya. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan kata asing dan kata serapan. Menurut ejaan yang telah disempurnakan, kata asing yang belum diserap dalam bahasa Indonesia harus dicetak miring. Namun pada umumnya banyak yang salah dalam menulis, yaitu hanya menggunakan format biasa tanpa format italik. Seperti contoh kata asingnya itu review, self-assessment, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu bahasa yang digunakan tidak baku dan pilihan diksi. Seperti contoh kata gitu, gak, terus sudah jelas salah pada penulisan teks akademik,
seharusnya menggunakan bahasa-bahasa yang baku seperti kata tidak, seharusnya, demikian, kemudian. Dari kesalahan-kesalahan tersebut, apa dampak pada kualitas ilmiah? Yang pertama, mengganggu kejelasan makna yang sebenarnya. Kalimat dengan ejaan yang tidak sempurna membuat kesulitan dalam memahami. Lalu dapat menimbulkan interpretasi ganda. Yang kedua yaitu menurunkan kredibilitas akademik. Tulisan yang memiliki banyak kesalahan teknis mencerminkan ketidaktelitian penulis, padahal ketelitian adalah ciri ilmiah. Yang ketiga yaitu menyulitkan proses komunikasi ilmiah. Karya ilmiah seharusnya mudah dipahami oleh pembaca, sehingga pembaca dapat memahami apa isi karya kita. Jika penulisan kita tidak benar dan ejaan kita salah, maka niat yang baik tidak akan tersampaikan dengan baik. Dari banyaknya kesalahan-kesalahan tersebut, adapun solusinya yaitu yang pertama, mulailah belajar ulang pedoman ejaan yang disempurnakan edisi kelima. Yang kedua yaitu mengikuti kegiatan lokakarya tentang karya ilmiah. Yang ketiga yaitu memanfaatkan alat daring seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Thesaurus, dan aplikasi pemeriksa ejaan yang baik. Dan yang terakhir, yang tak kalah penting yaitu biasakan membaca karya ilmiah dengan baik, kemudian mempraktekannya, menulis sedikit demi sedikit untuk mengasah kemampuan dalam menulis teks akademik. Ini untuk meminimalisir kesalahan dalam penggunaan ejaan maupun bahasa yang kita inginkan. Ejaan memang terlihat sangat sederhana, namun di dalam dunia ilmiah, ejaan ini memiliki peran yang sangat penting. Ketika kita menulis teks akademik, ketika kita menggunakan bahasa yang baik, ejaan yang baik, maka kita menunjukkan kedisiplinan dan profesionalisme ilmiah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.